Bab 1521 Teknik Pencarian Jiwa. Ah, tulang kakinya patah, dan Olajuwon menjerit lagi, lalu meraung, sialan manusia, kamu berani mempermalukan pangeran berdarah yang bermartabat, kamu harus membayar harganya. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menginjak kaki lainnya. Sialan manusia, aku tidak akan menundukkan kepalaku. Meskipun dia menyeringai kesakitan dan terlihat garang, Olajuwon tetap mempertahankan martabatnya sebagai pangeran berdarah dan bersumpah untuk tidak menundukkan kepalanya sampai mati. Ye Tian hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Oke, saya akan melakukannya. Sialan manusia, saya tidak takut padamu. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Yang mulia ratu tidak akan membiarkanmu pergi. Olajuwon awalnya ingin mengucapkan beberapa kata kasar dan menggunakan ratu vampir untuk menakuti lawannya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan menekan tangan kanannya pada titik Bai Hui di bagian atas kepalanya. Kemudian ekspresinya menjadi sangat membosankan, sebodoh patung batu, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Teknik pencarian jiwa. Ini adalah teknik yang diperoleh Ye Bufan dari warisan Istana Raja Naga. Dibandingkan dengan teknik pencarian jiwa, ini tingkatnya lebih tinggi dan lebih kejam. Selama teknik pencarian jiwa digunakan, orang yang terkena teknik tersebut akan menjadi idiot, atau paling buruk mati. Inilah sebabnya dia tidak pernah menggunakannya. Orang di depannya telah menangkap Si Tudianmo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih keras kepala dan berusaha melawan dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan menahan apapun terhadap orang seperti itu dan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, dia benar-benar membaca semua ingatan Olajuwon, dan ketika dia mengambil kembali tangan kanannya, pangeran vampir itu langsung jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, matanya berkaca-kaca, dan dia telah benar-benar berubah menjadi idiot. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan, cahaya keemasan bersinar di tangannya, dan gigi naga itu langsung menembus jantungnya. Meskipun Lucia merasa sombong di sampingnya, dia masih tersentuh saat melihat Olajuwon terbunuh. Melihat suasana hatinya yang tidak baik, Ye Tian bertanya, saudaraku, apakah sesuatu terjadi pada nona situ? Benda sialan ini telah diberikan kepada Ratu Vampir. Dia hanya menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca semua kenangan Olajuwon. He sudah mengetahui seluruh kebenaran masalah ini. Ternyata Ratu Vampir Valentina sudah tertidur dan terbangun 2 hari yang lalu. Bagi seorang vampir yang terbangun dari tidur nyenyak, hadiah terbaik adalah memberinya makanan darah terbaik. Olajuwon paling dekat dengan kastil Kaisar Darah. Seperti kata pepatah, orang yang pertama kali mendapatkan bulan adalah orang yang berada di dekat air. Belakangan, kudengar Stephen telah menangkap makanan darah berkualitas tinggi, jadi dia segera bergegas. Setelah melihat Si Tudianmo, dia sangat puas sehingga dia tidak peduli dengan perayaan ulang tahunnya dan mengirimkannya langsung ke kastil Kaisar Darah. Yang membuat Ye Bufan semakin marah adalah Ratu Vampir telah bangun 2 hari yang lalu. Dengan kata lain, apakah Si Tudianmo hidup atau mati, buruk atau baik, tidak dapat dihitung sama sekali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lucia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Anak kecil yang tampan, saya menyarankan Anda untuk melupakannya. Tidak peduli apa, Anda tidak akan bisa menyelamatkannya jika dia dikirim ke ratu. Sebagai seorang pangeran vampir, dia secara alami tahu betapa menakutkannya Ratu Vampir. Dia adalah satu-satunya raja di seluruh dunia gelap, sebanding dengan keberadaan Kaisar Dewa. Sekarang makanan darah telah dikirimkan kepadanya, tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Tidak. Ye Bufan tidak hanya tidak bergeming, tetapi sebaliknya, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Ku bilang, tidak peduli siapa yang berani menyentuh Si Tudianmo, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya, tidak peduli dia seorang pangeran atau ratu. Bocah kecil yang tampan, kamu tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Lucia gugup. Aku memeriksanya sekitar, tapi untungnya Olajuwon telah mengusir semua vampir kecil yang tidak bermoral, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Dia menghela nafas lega dan berkata, meskipun kamu sangat kuat dan bahkan dapat membunuh pangeran dan uskup agung merah, Kaisar Darah tidak sebanding dengan mereka.
Dia adalah kaisar yang sebenarnya. Jangan bicara tentang balas dendam, hanya jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu hanya bisa mati. Saya memiliki rasa tanggung jawab. Kata Ye Bufan, saya juga tahu kesulitan Anda, saya bisa pergi ke kastil Kaisar Darah untuk menyelamatkan orang, dan saya tidak akan melakukannya terlibat. Kamu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Ini 10 pil darah berharga yang saya saring secara pribadi. Salah satunya dapat membantu keluarga Anda memupuk seorang adipati yang hebat. Ambil kembali dan gunakan. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan bilang saya memberikannya kepada Anda. Katakan saja itu dari saya. Itu ditemukan di pelelangan atau harta karun, jika tidak maka akan menimbulkan masalah bagi Anda. Tuan Ye, terima kasih. Lucia dipenuhi dengan rasa terima kasih dan ekspresinya sangat serius. Dia tidak melakukannya, saya tidak menyangka Ye Bufan akan melakukannya sekalipun. Xing memberinya 10 pil darah yang berharga, yang jauh melampaui ekspektasinya. Tidak apa-apa, kita bisa dianggap teman. Ye Bufan berkata, kita akan berpisah nanti. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu sebelum pergi. Lucia mengangguk, kamu boleh bertanya. Selama aku tahu aku akan memberitahumu. Apa yang akan terjadi jika Situ Dianmo menjadi makanan darah Kaisar Darah? Meskipun dia tidak ingin menghadapinya, Ye Bufan masih bertanya, setelah sekian lama, apa kemungkinannya? Itu semua terjadi, lebih baik mengetahui lebih banyak tentangnya. Lucia berkata, orang biasa akan mendapatkan 3 akibat ketika mereka menjadi makanan darah para vampir. Yang pertama adalah langsung tersedot esensi dan darahnya dan menjadi mumi. Ini yang paling sederhana dan paling umum. Jika ini terjadi, tidak ada bedanya dengan kematian. Kamu tidak bisa menyelamatkannya bahkan jika kamu mau. Ye Bufan mengangguk, apalagi. Tipe kedua adalah menjadi keturunan dari klan darah tipe pertama, tapi ini juga lebih umum. Jika ini masalahnya, akan lebih baik. Meskipun dia bukan lagi manusia, dia masih hidup, tapi telah menjadi anggota klan vampir. Situasi ketiga lebih istimewa, yaitu menjadi vampir secara langsung. Keturunan langsung. Lucia berkata, jika vampir memiliki manusia istimewa, dia dapat memberikan darah aslinya kepada orang itu sambil menghisapnya, esensi dan darah, menjadikannya keturunan langsung. Dalam hal ini, banyak manfaatnya. Biarkan orang yang dihisap langsung menjadi vampir tingkat tinggi, dengan umur dan kekuatan yang tak ada habisnya. Misalnya, jika saya memberikan darah asli kepada manusia, saya bisa segera mengubahnya menjadi Grand Duke Vampir. Jika saya bisa menjadi keturunan langsung dari Ratu Vampir, saya bisa melompat. Tentu saja, darah asli sangat berharga bagi seorang vampir, intinya ada di dalamnya, jadi dalam keadaan normal. Itu hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup, jadi di hari kerja jarang sekali orang yang berdarah langsung melihatnya. Ye Bufan mengangguk. Meskipun hasil ketiga lebih baik, ternyata bukan yang ingin dia lihat. Yang ingin dia lihat adalah Situ Dianmo yang utuh. Dia bertanya lagi, apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar menjadi keturunan vampir? Apa bedanya dengan sebelumnya? Apakah kamu masih memiliki kenangan masa lalu? Lucia berkata, jika umat manusia menjadi vampir, itu pikiran dan ingatan akan tetap tersimpan, tetapi ketika dia menjadi vampir, dia menyelesaikan kontrak vampir dengan tuannya. Semua tindakan akan dibatasi oleh tuannya dan dia tidak lagi memiliki otonomi. Petik 2. Ye Bufan mengangguk, hal-hal ini juga ada ingatan Olajuwon. Ini baru pertama kalinya menggunakan teknik pencarian jiwa, dan itu sangat penting. Ye Bufan merasa sedikit tidak yakin, jadi dia memverifikasinya dengan Lucia. Bab 1522 Ratu Vampir. Lucia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, apakah Anda tidak memikirkannya lagi? Saya pikir masalah ini masih terlalu berisiko. Itu teman saya, belum lagi Ratu Vampir, saya akan membunuhnya meskipun dia adalah dewa kematian. Selamatkan dia. Ye Bufan berkata kepadanya, kamu bisa pergi sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Semoga kamu sukses, kata Lucia dan meninggalkan kastil. Ye Bufan melihat sekeliling.
Karena Olajuwon telah membersihkan semua orang sebelumnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Dia pertama-tama menembakkan semburan api ramuan untuk membersihkan sepenuhnya mayat para Adipati Agung, dan kemudian dengan berpikir, dia membawa mayat Olajuwon ke istana Raja Naga. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan duduk di sebelahnya. Dia bukanlah orang yang impulsif. Karena dia akan menyelamatkan orang, dia harus membuat rencana dengan hati-hati. Menghadapi Ratu Vampir, dia menghitung kartu asnya. Pisau jiwa ilahi adalah trik pamungkasnya, dan istana Raja Naga adalah tempat untuk menyelamatkan hidupnya. Ada juga stand-in, Ye Erlang, yang bisa berguna di saat-saat kritis. Adapun kekuatan suci yang dia kumpulkan secara tidak sengaja kali ini, dia masih belum tahu seberapa bergunanya dalam menghadapi Ratu Vampir. Ini jelas merupakan kartu truf yang tidak diketahui. Jika Anda ingin memasuki kastil Kaisar Darah dan menyelamatkan orang, Anda pasti tidak bisa terburu-buru masuk. Anda harus memikirkan caranya. Segera Ye Bufan mendapat ide. Dengan pemikiran di benaknya, wajahnya menjadi berubah, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara seperti kacang yang meledak. Hampir dalam sekejap mata, sosoknya menjadi sama persis dengan Olajuwon sebelumnya, bahkan wajahnya pun sama. Kemudian dia memanggil Ye Erlang dan menggunakan teknik penyamaran untuk membantunya berubah menjadi Stephen. Untuk pakaian, para vampir tidak memiliki pakaian khusus, mereka biasanya memakai jas. Cincin penyimpanannya sudah jadi dia tinggal mengeluarkan 2 potong dan langsung memakainya. Setelah semuanya berdandan, kedua orang itu benar-benar berubah menjadi Olajuwon dan Stephen, tanpa ada kekurangan. Ye Tian bertanya, "Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan?" "Selamatkan orang-orang." Ye Bufan berkata, "Ada banyak master di kastil Kaisar Darah, jadi pasti tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa. Itu akan terjadi, lebih nyaman dengan cara ini." Ye Tian berkata, "Sedangkan kamu juga harus membantuku berubah menjadi seorang Adipati Agung. Aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak perlu melakukannya. Yang paling penting kali ini adalah bagaimana caranya melarikan diri. Kamu tidak pandai dalam kecepatan. Pergi langsung ke istana Raja Naga dan tunggu aku. Aku akan memanggilmu jika perlu." Ini memang ide Ye Bufan. Jika dia bisa menyelamatkan orang kali ini, dia akan berhasil jika dia melarikan diri dari kastil Kaisar Darah. Dalam hal ini, peran Ye Erlang bahkan lebih besar. Bagaimanapun, dia memiliki gen tardigrade dan hampir abadi. Sebagai perbandingan, membawa Ye Tian bersamanya akan berbahaya. Ye Tian berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, kakak, jika kamu menghadapi bahaya, ingatlah untuk meneleponku." "Jangan khawatir." Ye Bufan berpikir dan membawa Ye Tian langsung ke istana Raja Naga. Setelah melakukan semua ini, dia membawa Ye Erlang dan berjalan keluar kastil. Para vampir kecil itu berdiri di luar, tidak tahu apa yang baru saja terjadi di dalam. Ketika mereka melihat sang pangeran keluar, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. "Kalian masuk dan bereskan kamar. Aku akan menemui Kaisar Darah." Ye Bufan telah membaca sepenuhnya ingatan Olajuwon. Tidak hanya suaranya, tetapi setiap gerakannya persis sama, yang tidak akan membangkitkan gairah apapun kecurigaan. Setelah memberikan instruksi, dia pergi ke garasi untuk mengambil kendaraan off-road, dan kemudian bergegas menuju kastil Kaisar Darah bersama Ye Erlang. Saat itu hampir tengah malam, namun bagi vampir yang terbiasa beraktivitas di malam hari, inilah waktu terbaik dalam sehari. Markas besar kastil Kaisar Darah terletak di Austria, yang tidak terlalu jauh dari keluarga Lomons. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Bufan memarkir mobilnya di depan kastil Kaisar Darah, lalu mereka berdua berjalan mendekat. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat ke atas dan melihat ke kastil yang tinggi ini. Dibandingkan dengan keluarga Lomons, kastil ini lebih megah dan megah dalam perubahannya. Ada lebih dari selusin vampir yang menjaga pintu, dan mereka semua adalah vampir Marquise. "Yang mulia, Anda di sini." Sebagai seorang pangeran berdarah, Olajuwon masih memiliki status yang sangat tinggi. Begitu dia berjalan, seseorang segera maju untuk memberi hormat. "Aku di sini untuk bertemu Ratu." Ye Bufan mengangguk sedikit,
sikapnya persis sama seperti biasanya Olajuwon. Yang mulia, silakan ikut dengan saya. Seorang pemimpin muda membawanya menuju kastil. Kastil Kaisar Darah sangat besar dan dibangun seperti istana besar, melewati beberapa halaman dan akhirnya sampai di sebuah istana. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, mengatur napasnya agar sama persis dengan Olajuwon, lalu melangkah masuk. Istana ini dibangun sangat mirip dengan istana Cina, dengan seorang wanita duduk tinggi di singgasana di tengahnya. Berbeda dengan Lucia yang selalu menawan, Valentina sebagai ratu vampir memiliki ekspresi yang dingin dan agung, membuat orang merasa sangat dingin saat duduk di sana. Berdiri di samping istana adalah lusinan bawahan, 4 di antaranya memiliki kekuatan setingkat pangeran, dan yang lainnya semuanya adalah adipati agung vampir. Ye Bufan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak memaksa masuk. Kekuatan kastil Kaisar Darah terlalu kuat. Bahkan jika semua 36 jenderal Tiangang dari Istana Raja Naga dimobilisasi, mereka tidak akan memiliki peluang, satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah Senting. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang wanita di belakang Valentina. Itu adalah Situ Dianmo yang telah hilang selama berhari-hari. Setelah mencari sekian lama, akhirnya dia menemukan orang itu. Dia merasa bahagia untuk beberapa saat, tapi kemudian niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Karena dia jelas merasakan Situ Dianmo saat ini penuh dengan darah, seolah-olah dia telah menjadi vampir. Terlebih lagi, auranya sangat kuat, tidak kalah dengan Olajuwon dan Lucia sebelumnya, dan telah mencapai level Pangeran Darah. Ini, Ye Bufan merasa sangat kesal. Sepertinya dia sudah terlambat selangkah. Situ Dianmo telah menjadi keturunan langsung dari Ratu Vampir. Hal ini membuatnya sangat marah, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Situ Cangkong setelah dia kembali. Sebagai Ratu Vampir Valentina, dia segera menyadari niat membunuh di matanya dan menoleh dengan mata dingin. Tiba-tiba, aura pria setingkat kaisar yang kuat memenuhi seluruh tempat, menyebabkan semua vampir di sekitarnya gemetar. Olajuwon, apa maksudmu? Kata-kata dingin itu membawa Ye Bufan kembali ke dunia nyata dan membuatnya menyadari situasinya. Menghadapi orang kuat di alam kekaisaran, dia belum mengatasinya dengan kekuatan. Ratu terkasih, beberapa orang Tionghoa baru saja datang ke rumahku, mencari makanan darah ini, dan benar-benar membunuh 7 adipati keluarga Romons secara berturut-turut. Meskipun aku telah melenyapkan orang-orang itu, bagaimanapun juga, vitalitas keluarga masih kuat, terluka, bawahanku masih tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Tolong hukum aku. Kata-katanya masuk akal dan masuk akal. Dia baru saja mengubah peran karakter, tetapi orang luar tidak dapat melihat kekurangan apapun. Ekspresi Valentina sedikit melunak, tidak apa-apa jika masalah ini diselesaikan. Kali ini Anda telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga vampir, dan Anda akan memberikan kompensasi kepada keluarga Romon Anda di masa depan. Saya ingin berterima kasih kepada Ratu. Ye Bufan He segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat, mengambil kesempatan untuk menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bab 1523 Pangeran Darah Terkuat. Valentina tidak lagi melanjutkan topik ini, tetapi menghadap semua penonton dan berkata, hari ini keluarga vampir kita memiliki berita besar untuk diumumkan kepada semua orang. Baru saja kita memiliki pangeran lain. Petik 2. Selamat, Ratu. Semua penonton memberi selamat secara serempak, dan semua orang diliputi kegembiraan. Beberapa waktu lalu, ada 2 uskup agung merah lagi di pengadilan ilahi, yang memberikan tekanan besar pada dunia gelap. Sekarang ada pangeran tambahan di sini, itu berarti klan darah telah meningkatkan kekuatannya, yang tentunya merupakan berita bagus. Seluruh istana tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan bahkan Valentina pun tersenyum. Sekarang izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pangeran baru dari klan darah kita. Valentina mengulurkan tangan dan menarik Situ Dianmo, dengan kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya. Jangan mengira Situ Dianmo adalah pangeran baru, tapi dia pasti lebih kuat dari kalian semua. Dia pantas menjadi pangeran pertama dari klan darah. Wajah mereka, ekspresi yang aneh. Di dunia gelap, ras vampir pastinya merupakan ras yang paling dibanggakan,
terutama para pangeran yang merupakan panglima klan. Setiap orang memiliki harga dirinya masing-masing. Meskipun mereka tidak berani menentang pernyataan Ratu Vampir secara terbuka, sikap mereka terlihat jelas dan mereka tidak yakin. Valentina sepertinya memahami apa yang mereka pikirkan, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu tidak yakin, kan? Kalau begitu kamu bisa mencobanya sekarang dan lihat apakah kamu cocok." Untuk pertama kalinya, dia rela menggunakan darah aslinya untuk menciptakan keturunan langsung. Dia mampu melakukan pengorbanan sebesar itu karena dia menyukai kualifikasi dan potensi Situ Dianmo. Secara umum, para vampir sendiri sangat kuat, tetapi metode bertarung mereka sangat sederhana. Mereka pada dasarnya mengandalkan naluri dan tidak ada gerakan sama sekali. Namun kini berbeda. Sebagai keturunan langsung Ratu Vampir, kekuatan Situ Dianmo tak kalah dengan pangeran lainnya. Selain itu, dia memiliki ingatan masa lalu dan dapat menggabungkan gerakan dunia seni bela diri Tiongkok dengan tubuh kuat yang ada untuk mengerahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Justru karena itulah Valentina disebut pangeran pertama klan darah. Yang mulia Ratu, saya ingin menantang. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa menantang, seorang pangeran berjanggut berdiri di antara penonton, dan ternyata itu adalah Campbell, yang sebelumnya berada di peringkat ketiga. Oke. Klan kegelapan selalu menghargai kekuatan dan tidak pernah menolak tantangan. Valentina segera menyetujui dan berbalik melambai ke Situ Dianmo, "Silakan dan biarkan mereka melihat kekuatanmu." Ya, Situ Dianmo setuju dan berjalan ke tengah aula, ekspresinya berbeda dari sebelumnya, lebih banyak ketidakpedulian. Dia melirik ke arah Campbell dan berkata, "Ayo kita lakukan. Kalau begitu aku tidak akan sopan." Campbell berteriak keras dan melompat ke udara. Kedua cakarnya bergerak maju dan mundur, langsung meraih leher Situ Dianmo. Sebagai seorang pangeran berdarah veteran, serangannya kali ini secara alami sangat mencengangkan, dan bahkan udara mengeluarkan suara mendesis yang tajam, seolah-olah dia akan tergores oleh gerakan ini. Namun Situ Dianmo berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah tidak melihat apapun. Melihat kedua cakarnya semakin dekat ke leher putihnya, dia tiba-tiba bergerak, dan kedua tangannya tiba-tiba menyilang ke depan, memotong tepat di antara kedua tangan Campbell. Kemudian ia menggoyangkan sisi kiri dan kanannya, dan menggunakan jurus yang dikenal dengan rangkaian bunga kiri dan kanan dalam dunia seni bela diri Tiongkok, yang secara langsung mengibaskan kedua lengan lawan, lalu menamparkan dadanya dengan keras dengan telapak tangan. Hanya terdengar suara teredam, dan Campbell terbang keluar sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Untungnya, pertahanan pangeran vampir itu kuat, jadi kali ini dia tidak terluka parah. Namun Situ Dianmo tidak berhenti, sosoknya berkedip-kedip dan mengikutinya seperti bayangan. Dalam sekejap, dia sudah berada di depannya lagi. Campbell, yang awalnya sangat kuat, tidak memiliki kemampuan untuk melawan saat ini. Dia dipukuli seperti karung pasir, terbang dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri. Akhirnya, dia ditendang ke tanah dan diinjak-injak. Seluruh tempat menjadi sunyi. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, Campbell disiksa dengan kejam dan dikalahkan sepenuhnya. Ye Bufan tidak terkejut dengan semua ini. Biasanya, ketika vampir menghadapi prajurit, tubuh dan kecepatan mereka memiliki keunggulan, yang dapat menutupi kekurangan mereka dalam seni bela diri. Namun kini Situ Dianmo juga merupakan seorang pangeran vampir, yang memiliki tubuh dan kecepatan yang sama kuatnya. Tanpa keunggulan tersebut, para vampir yang tidak ahli dalam ilmu bela diri ini hanya akan dikalahkan. Yang mulia, saya menyerah. Meskipun Campbell tampak malu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Keterampilannya lebih rendah dari yang lain, dan jika dia terus bertarung, dia akan mempermalukan dirinya sendiri dan mengakui kekalahan. Oke, kembali. Valentina melambaikan tangannya, memintanya untuk kembali ke tempat duduknya, dan kemudian memandang semua orang yang hadir, siapa lagi yang tidak puas. Petik 2. Yang mulia, izinkan saya mencoba. Kali ini adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Meskipun dia terlihat cukup sopan, dia memancarkan aura yang kuat. Dialah Asange, yang terkuat di antara pangeran vampir sebelumnya. Tolong beri saya pencerahan. Asange terlihat seperti seorang pria sejati, terlihat sopan,
namun setelah melihat kepiawaian Situ Dianmo, dia tidak sopan sama sekali dan meninjunya terlebih dahulu. Dibandingkan dengan Campbell sekarang, dia lebih cepat dan lebih kuat secara fisik. Namun keunggulannya tidak cukup untuk menutupi jarak antara dirinya dan Situ Dianmo. Setelah hanya 2 gerakan, ia ditendang di bagian dada dan terjatuh ke belakang 7 atau 8 meter. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut, mengetahui bahwa ini adalah pangeran terkuat sebelum klan vampir, kedua setelah Ratu Vampir. Dibandingkan dengan Campbell, Asange jauh lebih pintar. Dia menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan tangan dan kakinya, jadi dia segera melompat ke udara, dan kemudian berubah menjadi kelelawar besar, dengan 2 sayap terbentang, menutupi langit dan matahari. Bertarung seperti ini dengan Situ Dianmo, akan lebih menguntungkan jika berubah menjadi tubuh. Dengan teriakan dari mulutnya, Asange melompat ke udara dan menyerang dengan 2 cakar yang tajam. Namun ia tetap meremehkan Situ Dianmo yang memiliki kekuatan seorang pangeran. Pihak lain menghilang begitu saja dalam sekejap, membuat semua serangannya meleset. Seni bela diri Tiongkok tidak hanya memiliki gerakan, tetapi juga teknik tubuh. Pada saat ini, Situ Dianmo muncul di bawah kakinya, mengulurkan tangan untuk meraih kedua cakar di belakang, lalu menendang kakinya secara berurutan, menendang perutnya dengan keras. Meskipun tubuh Asange kuat, dia tidak dapat menahan serangkaian pukulan kritis yang begitu berat, dan ada rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawahnya. Kemudian dia diangkat oleh Situ dan jatuh dengan keras ke tanah. Para pangeran dan adipati agung lainnya benar-benar tercengang. Pada saat ini, semua orang setuju dengan pernyataan Ratu Vampir. Meskipun wanita di depan mereka baru saja bergabung dengan barisan pangeran, dia jelas yang terkuat di antara mereka semua. Valentina memandang semua orang dan tersenyum tipis. Bagaimana? Apakah masih ada yang tidak yakin? Semua orang yang hadir melihat ke arah saya dan saya melihat ke arah Anda, dan mereka semua tanpa sadar menciut. Sungguh lucu, bahkan pangeran pertama Asange dikalahkan dengan sangat menyedihkan sehingga mereka hanya bisa disiksa ketika mereka naik. Untuk sesaat, seluruh istana sunyi, dan pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dan berkata, biarkan aku mencobanya. Semua orang berbalik dan melihat bahwa itu adalah Pangeran Olajuwon. Bab 1524 melarikan diri dari Kastil Kaisar Darah. Saat ini, semua orang terlihat kebingungan. Kalian pasti tahu kalau Leo Rajuwon memang bukan yang terkuat di hari-hari biasa. Sekarang setelah 2 orang kuat di puncak telah dikalahkan, dia masih berani menantang. Valentina sedikit tersenyum. Olajuwon, apakah Anda yakin? Yang mulia, saya ingin mencobanya. Oke, karena Anda tega, cobalah. Dunia gelap selalu didasarkan pada kekuatan. Jika seseorang ingin menantang, mereka biasanya tidak akan menolak. Terima kasih, Yang Mulia Ratu. Ye Bufan selesai berbicara dan berjalan ke tengah aula. Tolong beri saya pencerahan. Mata Situ Dianmo acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa membuat gelombang di hatinya. Dia tidak sopan dengan tantangan di depannya dan langsung mengangkat tangannya untuk menamparnya. Bunga terbang dan memetik daun palem. Palem ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memunculkan bayangan palem di seluruh langit. Angin palem begitu kencang sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang maya dan mana yang nyata untuk beberapa saat. Ya Tuhan, dia memang pangeran yang paling berkuasa. Kalau saja aku bisa menyerah secara langsung. Bodoh sekali kamu. Tidakkah kamu melihat Pangeran Asange dikalahkan sekarang? Olajuwon ini itu benar-benar membutakan. Kurasa dia tidak bisa menghindari 3 gerakan sama sekali. 3 gerakan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku bahkan tidak bisa menghindari 1 gerakan pun. Orang-orang di sekitar melihat Situ Dianmo berbisik dan berdiskusi ketika mengambil tindakan. Menurut mereka, Asange pun mungkin tidak bisa mengelak dari telapak tangan ini, apalagi Olajuwon yang kalah bertenaga. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Ye Bufan hanya berbalik sedikit, dan telapak tangan Situ Dianmo menyapu wajahnya, tapi meleset. Semua yang hadir tampak bingung. Mereka tidak menyangka Olajuwon bisa mengelak dengan mudah. Bahkan Ratu Valentina pun terlihat kaget, jelas ini di luar dugaannya.
Mereka tidak tahu bahwa Ye Bufan pernah menjadi instruktur Situ Dianmo dan sangat akrab dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Dia bahkan mengajarkan banyak gerakan indahnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menghindarinya. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan Valentina, ia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk bertarung, dan tidak berani menggunakan gerakan apapun. Situ Dianmo sama sekali tidak ragu-ragu, ia menyapu dengan telapak tangannya lalu menendang dengan tendangan yang kuat dan berat hingga menyebabkan bayangan kakinya memenuhi langit. Tapi begitu dia bergerak, Ye Bufan sudah menyingkir dan kembali tanpa hasil lagi. Kedua pria itu bergerak sangat cepat, melakukan lusinan gerakan dalam sekejap mata. Meskipun Ye Bufan ditekan, dia hanya dirugikan dan tidak benar-benar menderita kerugian apapun. Sekarang semua orang tercengang. Mengapa Ola Juwon, yang biasanya berkekuatan rata-rata, tiba-tiba menjadi begitu kuat hari ini, melampaui Asange dan Campbell sebelumnya. Valentina menyaksikan pertarungan keduanya dengan penuh minat. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa setiap Situ Dianmo bergerak, Ola Juwon sepertinya sudah mengetahuinya sebelumnya, dan pihak lain sudah mulai menghindar begitu dia melakukan gerakan tersebut bergerak. Ye Bufan sekarang berada di tahap akhir menjadi dewa. Dibandingkan dengan Situ Dianmo, dia sedikit tertinggal. Tanpa bisa menggunakan gerakan apapun, cukup sulit untuk menghadapinya keakraban dengan lawannya. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang, dan semakin lama dia menunda, semakin mudah untuk mengungkap kekurangannya. Memikirkan hal ini, ketika Situ Dianmo menyerang dengan seluruh kekuatannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul, berteleportasi ke belakang lawan, dan menunjuk titik akupuntur di punggungnya dengan beberapa jari. Alasan mengapa dia menunda begitu lama adalah karena dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengamati pergerakan ki dan darah di tubuh pihak lain, dan menemukan bahwa itu tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Dan bagi vampir, dasar dari semua kenyataan adalah pergerakan ki dan darah. Begitu titik akupuntur diblokir, konsekuensinya akan lebih serius. Penglihatan Situ Dianmo tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan, tetapi sebelum dia bisa jatuh, Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengangkatnya, lalu sosok itu melintas dan bergegas keluar aula. Ye Erlang di sebelahnya telah menerima sinyal, mengikuti dari belakang, dan mereka berdua berlari menuju luar aula bersama. Banyak vampir di aula yang terkejut. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan benar-benar di luar dugaan mereka. Tidak ada yang mengira Ola Juwon bisa mengalahkan pangeran berdarah baru, yang telah menumbangkan persepsi semua orang. Hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka adalah, apa gunanya mengambil dan melarikan diri? Kemana kamu akan membawa ini? Apakah kamu ingin mencuri pengantinmu? Selain itu, orang akan pingsan setelah beberapa klik. Metode pertarungan macam apa ini? Sepertinya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Belum lagi vampir biasa, bahkan Ratu Vampir yang duduk tinggi di singgasana mengubah ekspresinya secara drastis, dan dia segera menyadari ada yang tidak beres. Ola Juwon, berhenti, teriak Valentina. Bukan saja Ye Bufan tidak berniat berhenti, tapi dia berlari lebih cepat, dia dan Ye Erlang bergegas keluar aula. Tidak, Ola Juwon itu palsu. Dia manusia. Dia merasakan ada yang tidak beres saat melihat Ola Juwon menggunakan titik akupunkturnya. Sekarang dia melihat teknik tubuh ringan yang digunakannya. Dan sekarang Ye Bufan telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, energi sejatinya berjalan dengan liar dan dia tidak bisa lagi menutupi auranya, yang setara dengan melepas penyamarannya secara langsung. Tidak mudah untuk melarikan diri. Pada saat ini, Valentina diliputi amarah. Manusia sombong ini tidak hanya menyelinap ke kastil kaisar darahnya, tetapi dia juga ingin mencuri keturunan langsungnya. Ini hanyalah sebuah pelanggaran terhadap seluruh ras vampir dan tantangan terhadap martabatnya sebagai Ratu Vampir. Setelah meraung, dia naik ke udara, berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju ke pintu aula. Sebagai orang kuat di alam kekaisaran, kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Ye Bufan mencoba yang terbaik, masih ada kesenjangan besar antara dia dan dia. Melihat pemandangan ini, Asange, Campbell dan pangeran lainnya memimpin sekelompok adipati agung vampir di belakang mereka untuk mengungkapkan wujud aslinya, dan kelelawar memenuhi langit mengejar keluar istana.
Ye Bufan keluar dari istana dan melakukan beberapa teleportasi untuk melarikan diri dari kastil Kaisar Darah. Setelah keluar, dia memanggil Dragon Fang dan membawa Ye Erlang ke pedang terbang dan langsung pergi dengan pedangnya. Manusia tercela, kamu tidak bisa lari. Terdengar suara gemuruh dari belakangnya, lalu Valentina juga muncul dalam wujud aslinya, seekor kelelawar berukuran 5 kaki dan berwarna emas. Kemudian cahaya keemasan memancar dan mengejar langsung ke arah Ye Bufan. Dia juga menunjukkan tubuh aslinya, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan di belakangnya. Rasanya seperti kilat menembus langit, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Ye Bufan. Ye Bufan menginjak pedang terbang dan meninggalkan pegunungan tempat kastil Kaisar Darah berada dalam sekejap. Namun, kecepatan Ratu Vampir terlalu cepat, dan jarak antara keduanya terus diperpendek. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun dia memegang kartu truf Istana Raja Naga yang menyelamatkan nyawa di tangannya, dia tidak ingin menggunakannya secara terbuka di bawah pengawasan pihak lain kecuali itu benar-benar diperlukan. Karena ini adalah kartu truf terakhir, maka tidak dapat diungkapkan begitu saja, dan begitu Valentina mengetahui ada sesuatu yang salah, akan lebih sulit untuk mengetahuinya lagi jika tetap berada di tempat menghilangnya. Jika dia diserang oleh prajurit tingkat kaisar, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lari kembali ke Istana Raja Naga. Bab 1525 Melarikan Diri. Tapi jika kamu tidak bersembunyi di Istana Raja Naga, akan sangat sulit untuk melarikan diri dalam situasi ini, lagi pula Ratu Vampir terlalu cepat. Saat dia sedang berjuang, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di bawah sinar bulan, dan sebuah danau besar muncul di kejauhan. Ye Bufan tiba-tiba merasa bahagia. Jika dia memiliki danau sebagai penutup, dia tidak akan kesulitan melarikan diri ke Istana Raja Naga. Dan menurut ingatan yang ditinggalkan oleh Juwon, para vampir memiliki ketakutan alami terhadap air. Begitu berada di bawah air, bahkan Ratu Vampir mungkin tidak sekuat dia sekarang. Memikirkan hal ini, dia langsung mempercepat kecepatannya, menggerakkan gigi naga seperti anak panah dari tali, dan menembak langsung ke arah danau besar di kejauhan. Valentina mengikuti, sepertinya membaca pikirannya. Manusia tercela, jika kamu ingin lepas dari tangan kaisar ini, berhentilah bermimpi. Setelah mengatakan itu, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan jarak antara keduanya tidak memendek, tetapi menjadi semakin dekat. Melihat danau tepat di depannya, Ye Bufan juga merasakan tekanan dari belakang yang sudah dekat. Meski masih ada jarak hampir 100 meter antara keduanya, bagi ahli tingkat kaisar, ini sudah memasuki jangkauan serangannya. Manusia tercela, pergilah ke neraka. Valentina meraung dan meraih Ye Bufan sambil terbang cepat, dan angin kencang menerpa punggung Ye Bufan. Meskipun jaraknya hampir 100 meter, pukulan dari ahli Kaisar Realem ini benar-benar menakutkan. Ye Bufan merasakan tekanan tak terbatas menghantam punggungnya, dan ketiga orang itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan pada pedang terbang itu. Jika masalah di belakang Anda tidak terselesaikan, apalagi terus terbang, bisa-bisa Anda langsung terjatuh, dan masih agak jauh dari danau. Erlang, pergilah. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa membiarkan Ye Erlang menolak sebentar untuk mengulur waktu. Ye Erlang sekarang sepenuhnya di bawah kendali kekuatan mentalnya. Tentu saja, tanpa ragu-ragu, dia langsung meletakkan kakinya di atas pedang terbang dan berbalik menghadap Ratu Vampir yang bergegas ke arahnya. Sebagai cyborg paling sempurna, tubuh fisiknya sangat kuat. Dia meninju dan memukul langsung wajah Valentina. Mencari kematian, Valentina berteriak dengan marah, dan menamparkan telapak tangannya. Pukulan prajurit tingkat kaisar sangat kuat, dan lawannya adalah Ratu Vampir, dan tubuh fisiknya benar-benar di luar imajinasi. Kedua tinju itu bertabrakan, dan bahkan Ye Erlang tidak dapat menahannya. Seluruh lengannya langsung meledak menjadi bola daging. Kemudian Valentina meninjunya lagi, memukul keras bagian dada kirinya. Setelah menerima pukulan yang begitu tajam, tubuhnya langsung terbang ratusan meter seperti bola meriam. Awan kabut darah keluar dari dada kirinya, dan jantungnya meledak dengan hebat. Setelah menerima pukulan berat, Ye Erlang benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan jatuh langsung dari udara ke danau di dekat kakinya. Valentina mengabaikannya.
Bahkan jika jantung pangeran berdarah itu meledak, tidak ada kemungkinan dia selamat, dan selain itu, dia hanyalah manusia. Setelah berurusan dengan Ye Erlang, dia mengejarnya lagi, tapi sayangnya sudah terlambat. Meski pertarungannya hanya memakan waktu 1 atau 2 detik, itu sudah cukup bagi Ye Bufan, yang sedang terbang dengan pedangnya. Saat ini, dia berada di atas danau dan menembak langsung ke danau dengan pedangnya. Tinggalkan aku sendiri. Valentina meraung satu demi satu dan menghantam danau dengan seluruh kekuatannya. Pukulannya memiliki kekuatan yang hampir luar biasa. Di bawah tekanan yang sangat besar, air danau terciprat, seketika menimbulkan gelombang setinggi puluhan meter. Air danau bercampur dengan ikan mati dan udang yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Tapi itu saja, meski momentumnya luar biasa, tidak ada jejak Ye Bufan. Valentina muncul dalam wujud manusia, berdiri dengan kaki di atas danau, ekspresinya sangat muram. Dia tahu efek pukulan yang baru saja dia lemparkan, dan tidak mengenai siapapun sama sekali, yang berarti orang lain lolos. Sebagai ratu vampir yang agung, sungguh memalukan dan terhina jika dia membiarkan seseorang melarikan diri darinya. Yang paling penting adalah pihak lain juga mengambil keturunan langsungnya, yang tidak bisa dia terima apapun yang terjadi. Pada saat ini, Asange, Campbell dan pangeran lainnya juga bergegas dari belakang dengan semacam adipati agung. Melihat ekspresi buruk Valentina, Asange bertanya dengan cemas, "Yang mulia ratu, apakah anak itu melarikan diri?" Valentina mengangkat tangannya dan menunjuk ke danau di bawah. Manusia tercela itu sangat licik, dan dia melarikan diri ke dalam danau. Setelah mendengar bahwa Ye Bufan melarikan diri ke danau, semua vampir yang hadir mengerutkan kening. Meskipun mereka memiliki masa hidup yang tak ada habisnya dan tubuh yang kuat, mereka tidak berbeda dengan orang biasa dalam hal air. Jika mereka hanya berenang, mereka hampir tidak dapat melakukannya, tetapi jika mereka masuk ke dalam air untuk mencari seseorang, mereka tidak dapat melakukannya, apalagi melawan orang kuat di bawah air. Campbell berkata, "Yang mulia, ini bukan apa-apa. Meskipun manusia melarikan diri ke dalam danau, saya tidak percaya dia bisa bersembunyi di sana sepanjang waktu. Cepat atau lambat dia akan keluar. Kami akan tetap di sini, dan segera setelah dia keluar, kami akan membawanya keluar. Bunuh dia di tempat." Vampir lain mengikuti, tapi mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika itu adalah danau kecil, mereka mungkin masih menemukan cara untuk mengeringkan danau tersebut, tetapi danau ini berdiameter puluhan mil dan kedalaman air puluhan meter. Valentina tidak berkata apa-apa, perlahan dia menutup matanya dan mulai menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan kehadiran si Tudianmo. Sebagai keturunan langsung, ada kontrak darah antara kedua orang tersebut. Selama mereka berada di ruang yang sama, mereka bisa merasakan keberadaan orang lain. Tapi kali ini dia gagal. Dia merasakannya untuk waktu yang lama tapi tidak bereaksi sama sekali. Sial, apa yang dilakukan manusia ini? Valentina kesal dan bingung. Tapi semakin sering hal ini terjadi, dia semakin tidak bisa menyerah. Dia tidak hanya ingin mendapatkan si Tudianmo kembali, tapi dia juga ingin mencari tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Dia segera mengerahkan pasukannya dan mengerahkan semua vampir dari seluruh negara Austria ke sini, mengepung danau, dan dengan tegas memerintahkan agar seekor lalat pun tidak terbang menjauh. Namun waktu berlalu, dan langit semakin cerah, namun masih belum ada bayangan Ye Bufan. Ye Bufan menduga Ratu Vampir pasti akan memberinya pukulan fatal, jadi dia berteleportasi ke Istana Raja Naga segera setelah dia memasuki danau. Duduk di Pulau Shenlong, dia menghela nafas panjang. Jelas bukan tugas yang mudah untuk mengambilnya dari tangan seorang kaisar yang kuat. Melihat kembali ke Ye Erlang di sebelahnya, dia melihat lengan kanannya telah robek seluruhnya, dan ada lubang berdarah besar di dada kirinya. Namun, orang tersebut tidak mati, baik posisi lengan maupun jantungnya, mereka pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tidak butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Hal ini membuatnya mendesah melihat kekuatan Jin Men, yang abadi. Kemudian dia melepaskan teknik penyamarannya, memulihkan penampilannya, dan menoleh untuk melihat si Tudianmo di sebelahnya. Gadis itu masih koma, wajahnya damai dan cantik, namun penampilannya telah berubah.
Meski tidak terlihat berbeda, dia tahu bahwa ini bukan lagi Situ Dianmo yang sama, dan mau tak mau dia merasakan rasa bersalah di hatinya. Bab 1526 Kontrak Darah. Merasa bersalah, Ye Bufan mengangkat tangannya untuk melepaskan ikatan titik akupuntur gadis itu. Situ Dianmo perlahan membuka matanya, ingatannya masih tertahan pada pertarungan dengan Ola Juwon, namun saat membuka matanya, tiba-tiba ia melihat wajah yang diimpikannya. Saudaraku Ye, bagaimana mungkin kamu? Meskipun dia sekarang telah menjadi keturunan ras darah, pikiran dan ingatannya masih sama seperti sebelumnya, dan tidak banyak yang berubah. Saya telah mengalami banyak hal selama periode ini, dan saya telah mengumpulkan terlalu banyak keluhan di hati saya. Saya segera melemparkan diri ke pelukan Ye Bufan, tersedak oleh isak tangis, dan mulai menangis. Maaf, kakak Ye terlambat. Ye Bufan menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Situ Dianmo perlahan menjadi tenang. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan heran, Saudara Ye, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Di mana saya? Jangan khawatir, dengarkan aku. Bicaralah perlahan. Orang itu punya telah diselamatkan, dan Ye Bufan tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Dia menariknya untuk duduk dan mulai bercerita perlahan. Setelah menceritakan apa yang terjadi selama periode ini, dia akhirnya berkata dengan nada meminta maaf, lagi pula, saya sedikit terlambat. Petik 2. Saudaraku, ini bukan salahmu, ini salahku sendiri karena tidak berhati-hati. Aku harus berterima kasih kamu datang untuk menyelamatkanku. Situ Dianmo menggigit bibir merahnya dengan lembut dan berkata dengan ekspresi yang rumit, sebenarnya, kamu tidak perlu mengambil banyak risiko untukku. Aku sudah menjadi vampir sekarang. Dan kamu terikat oleh kontrak vampir. Kendala, aku masih harus kembali dan mematuhi perintah tuannya. Dianmo, jangan khawatir, meskipun aku terlambat selangkah untuk menjadikanmu vampir, aku tidak akan membiarkanmu dikendalikan oleh orang lain lagi. Dia berkata dengan tegas, percayalah, kakak Ye pasti akan membantumu mengakhiri kontrak ini dan tidak akan membiarkanmu menjadi pelayan siapapun. Dia telah mengetahui tentang kontrak darah dari ingatan Ola Juwon sebelumnya, yang merupakan kontrak darah tingkat rendah, kontraknya jauh lebih rendah daripada kontrak tuan pelayannya dalam hal level. Dari segi efektivitasnya, setelah kontrak selesai, pihak yang dibatasi tidak mempunyai loyalitas kepada perapal mantra, melainkan harus menaati perintah, sehingga dikatakan kontrak ketaatan. Inilah sebabnya Situ Dianmo ingin memutuskan kontrak dan menghilangkan kekangan di hatinya, karena di hatinya tidak ada kesetiaan kepada Valentina. Di saat yang sama, karena levelnya yang rendah, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Saat dia memasuki istana Raja Naga di ruang lain, kontraknya tidak akan efektif. Apakah ini mungkin? Situ Dianmo tampak bingung. Seharusnya tidak apa-apa. Ye Bufan berkata, sekarang santai dan biarkan aku memeriksa kontrakmu. Ya, Situ Dianmo sangat percaya pada pria ini, mengangguk, lalu menutup matanya, tanpa syarat pikiran. Ye Bufan memisahkan sinar kesadaran dan memasuki istana Niwan Lawan untuk menjelajahi situasi di dalam. Begitu dia masuk, dia menemukan ada energi darah samar yang menembus lautan kesadaran. Kekuatan mentalnya saat ini kuat dan dia telah mencapai kesempurnaan alam pemurnian kekosongan. Namun, setelah berkeliaran di lautan kesadaran, dia tidak punya pilihan selain mundur pada akhirnya. Dia awalnya ingin menggunakan pedang jiwa ilahi untuk mengakhiri kontrak secara paksa, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak mungkin dilakukan. Meski tingkat kontrak darahnya tidak tinggi, namun terkait erat dengan kekuatan spiritual Situ Dianmo. Jika kontrak diputus secara paksa, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan mental Situ Dianmo dan bahkan mengubahnya menjadi zombie berjalan. Saudara Ye, apa kabar? Situ Dianmo menantikannya. Sekarang dibatasi oleh kontrak, dia harus mematuhi perintah Valentina secara mutlak. Ini jelas bukan yang ingin dia lihat, dan dia tidak ingin menjadi alat orang lain. Ye Bufan berkata, tidak mungkin untuk mengakhiri kontrak ini secara paksa. Kami hanya dapat menggunakan metode lain. Situ Dianmo sedikit gugup, apakah ada cara?
Tentu saja ada. Jika kamu menjadi vampir, maka aku akan menjadikanmu vampir terkuat dan raja para vampir. Situ Dianmo tampak bingung, Saudara Ye, apa maksudmu? Ye Bufan berkata, cara terbaik untuk membuatmu menjadi vampir membatalkan kontrak darah ini adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ketika Anda dan Valentina memiliki kekuatan yang sama, kontrak tersebut secara alami akan menjadi tidak valid dan tidak dapat lagi membatasi. Anda klan vampir, dan jadilah ratu vampir berikutnya, dan kemudian kamu tidak akan lagi tunduk pada batasan apapun. Inilah yang dia temukan dari ingatan Olajuwon, dan inilah satu-satunya cara yang dia tahu bisa diangkat. Metode kontrak darah. Dengan kata lain, kontrak darah disebut juga kontrak yang kuat. Kontrak tersebut hanya dibuat ketika kekuatan absolut berada di atas angin. Setelah kekuatan kedua belah pihak seimbang, kontrak tersebut akan berakhir dengan sendirinya. Tentu saja, meskipun prinsipnya sederhana, namun sangat sulit untuk diterapkan. Perlu kalian ketahui bahwa keturunan langsung diciptakan oleh perapal mantra dengan setetes darah asli. Hal ini secara langsung menyebabkan kekuatan keturunan tersebut setidaknya satu tingkat lebih rendah dari pemiliknya. Pelatihan para vampir terutama bergantung pada waktu. Bagi keturunan yang baru lahir untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang sama dengan tuan mereka yang telah berlatih selama ribuan tahun, hal itu hampir hanya mungkin secara teoritis, dan itu sama sekali tidak mungkin dalam kenyataan. Namun di hadapan Ye Bufan, ketidakmungkinan tersebut menjadi mungkin, karena ia adalah peri medis, dan keterampilan medisnya dapat mengubah kekuatan seseorang bahkan mengubah nasib seseorang. Saudara Ye, ini terlalu sulit. Bahkan jika Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda, saya khawatir itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Jika ratusan atau bahkan ribuan tahun berlalu, semuanya akan berakhir. Situ Dianmo sangat sedih. Tidak mungkin dia bisa kembali ke Tiongkok dalam kondisinya saat ini, dan dia bahkan khawatir Valentina akan membiarkan dia melakukan sesuatu kepada kerabatnya. Jangan khawatir, apakah kamu lupa siapa saudaramu Ye? Saya seorang peri medis. Hanya perlu beberapa menit untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah tangan kecil botol giok muncul di telapak tangannya. 10 pil hitam. Menurut perjanjian sebelumnya dengan Lucia, pihak lain akan menyediakan bahan obat dan dia akan memurnikan ramuannya. Karena bahan obatnya mencukupi, dia langsung memurnikan 2 salinan, memberikan satu kepada Lucia dan menyimpan yang lain di tangannya itu untuk menandai tinta situ. Apa ini? Tanya Situ Dianmo sambil memegang ramuan di tangannya. Pil darah berharga. Ye Bufan berkata, pil ini adalah harta karun bagi para vampir. Pil ini dapat dengan cepat meningkatkan kecepatan kultivasi. Bisakah Anda mencobanya dan melihat apakah berhasil? Oh, terima kasih, Saudara Ye. Situ Dianmo sangat gembira, meski kini ia telah menjadi vampir, jika ia bisa membatalkan kontrak vampir, ia tetap bisa hidup bahagia. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila, lalu mengambil pil darah yang berharga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya dan dengan cepat menyatu ke dalam darahnya. Kesadaran Ye Bufan terus mengamati situasi di dalam tubuh Situ Dianmo, dan tak lama kemudian dia sedikit mengernyit. Fakta membuktikan bahwa pil darah berharga efektif untuk para vampir dan efektif menyehatkan darah para vampir. Pil darah yang berharga bisa mengubah sang adipati menjadi seorang pangeran, tapi jelas itu jauh dari cukup untuk membuat sang pangeran menjadi ratu vampir. Hal ini tidak mengherankan. Perlombaan darah sama dengan pelatihan seni bela diri. Kesenjangan level menjadi lebih besar seiring dengan peningkatan level, dan energi yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Sebagai seorang pangeran darah, jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, pil darah yang berharga saat ini jelas tidak cukup. Bab 1527 3 tetes darah asli. Tak lama kemudian, Situ Dianmo membuka matanya kembali. Saudaraku Ye, ramuanmu berhasil. Aku merasa jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya, tapi itu masih jauh dari cukup untuk mencapai alam kekaisaran. Tidak masalah. Ambil saja semua ini dan lihat apa efeknya. Bufan He menyerahkan 9 ramuan yang tersisa sekaligus. Dia baru saja mengamati bahwa dengan kekuatan tubuh Pangeran Darah,
tidak ada salahnya jika dimakan bersama. Si Tu Dianmo tidak ragu-ragu dan langsung meminum ke-9 pil tersebut. 10 menit berlalu, dan aura di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat lagi. Ye Bufan telah mengamati dari samping dengan kesadaran spiritualnya. Menurut perhitungannya, 1 pil darah yang berharga cukup untuk bertahan selama 100 tahun budidaya oleh Pangeran Vampir. Tapi ini tidak cukup. Setidaknya butuh beberapa ribu tahun bagi Pangeran Berdarah untuk menginjakkan kaki di kerajaan. Bahkan orang tua seperti Asange dan Campbell telah berlatih selama lebih dari ribuan tahun, namun mereka masih belum bisa menyentuh ranah Kaisar Darah. Di ring penyimpanan saat ini, Lucia memberinya banyak bahan obat, dan dia juga bisa memurnikan 3 tungku pil darah yang berharga. Berdasarkan hasil saat ini, saya khawatir jika Si Tu harus memakan ketiga ramuan-ramuan tersebut, dia tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Terlebih lagi, pil menjadi kurang efektif nantinya. Jika potensinya tidak dapat ditingkatkan, hanya mengandalkan kuantitas saja tidak ada gunanya. Beberapa saat kemudian, Si Tu Dianmo kembali mengakhiri latihannya. 10 pil meningkatkan kekuatannya sekitar 1000 tahun, tetapi dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun karena itu tidak cukup untuk mengubah takdirnya. Saudara Ye, sepertinya obat mujarab saja tidak akan berhasil. Bukan karena ramuan itu tidak berhasil, tapi obat itu tidak cukup kuat. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, baiklah, pergilah ke istana untuk beristirahat dulu lalu pikirkan solusinya. Oh, Si Tu Dianmo mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan berjalan ke istana di sebelahnya. Ye Bufan duduk bersila di tanah, perlahan menutup matanya, dan otaknya mulai bekerja dengan cepat, memikirkan bagaimana membiarkannya menginjakkan kaki di alam kekaisaran. Tetapi apakah mereka seorang kultivator atau vampir, mereka pada awalnya bertentangan dengan alam. Sangat sulit untuk berlatih setiap hari, dan bahkan lebih sulit lagi untuk meningkat dengan cepat. Dia memilah-milah ingatan Olajuwon dari awal sampai akhir, tapi masih tidak bisa menemukan cara yang lebih baik. Pada akhirnya, semuanya kembali ke titik awal. Anda hanya dapat mengandalkan pil darah berharga untuk meningkatkan kultivasi Anda. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Di antara resep pil darah berharga, beberapa bahan utamanya adalah darah ular yang berumur 100 tahun, darah harimau liar yang berumur lebih dari 10 tahun, dan darah beruang hitam. Alasan dipilihnya darah hewan ini sebagai obat utama adalah karena semakin tua usianya, semakin tinggi kandungan spiritualnya, dan semakin manjur pula obatnya. Namun jika sudah bertahun-tahun, darah makhluk apapun tidak bisa dibandingkan dengan darah vampir. Pertama-tama, klan vampir telah hidup dalam waktu yang relatif lama, seringkali ribuan tahun. Fondasi asli klan vampir ada di dalam darah, dan esensi yang terkandung di dalam darah secara alami tidak tertandingi oleh makhluk lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat ini, ada tubuh Olajuwon di dalam cincin penyimpanannya. Jika darah asli Pangeran Darah ini diekstraksi untuk memurnikan pil darah yang berharga, obatnya tentu saja layak untuk disebutkan. Lakukan saja apa yang dia katakan, dan begitu dia berpikir, tubuh Olajuwon muncul di udara, dan kemudian beberapa sinar api ramuan muncul dan mulai memurnikan tubuhnya. Tubuh fisik Pangeran Darah sangat kuat, dan butuh 5 atau 6 menit untuk sepenuhnya dimurnikan. Pada akhirnya, hanya 3 tetes darah emas yang tersisa mengambang di udara. Pada saat ini, kotoran lainnya telah dihilangkan seluruhnya, hanya menyisakan inti dari latihan seumur hidup Olajuwon, 3 tetes darah asli. Melihat 3 tetes darah emas itu, bahkan Ye Bufan bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya, dan tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Menggunakan darah asli Pangeran Darah sebagai obat utama, pil darah olahan pasti memiliki efek ajaib. Namun, Istana Raja Naga kekurangan Ki-5 elemen dan tidak cocok untuk alkimia. Memikirkan hal ini, dia segera meninggalkan Istana Raja Naga dan muncul lagi di danau. Ye Bufan tahu bahwa masalah yang dia timbulkan kali ini terlalu besar, dan para vampir tidak akan pergi dengan mudah. Jadi dia tidak muncul ke permukaan setelah keluar, melainkan diam-diam tenggelam ke dasar danau, lalu membubarkan kesadarannya dan mulai mengamati keadaan sekitarnya. Aku terkejut melihat pemandangan ini.
Aku melihat seluruh danau dikelilingi oleh vampir, dan semua orang di luar dipenuhi vampir. Ratu Vampir Valentina melayang di udara, menghadap ke seluruh danau, sementara para pangeran dan adipati agung bertebaran, dengan waspada mengamati segala sesuatu di sekitar mereka. Terlihat orang-orang ini sedang menunggunya keluar. Memikirkan hal ini, Ye Bufan terbaring tepat di dasar danau, budidayanya telah mencapai tahap akhir transformasi ilahi. Dia mengamati dasar danau dengan kesadarannya dan menemukan sebuah gua alami beberapa ratus meter jauhnya, jadi dia langsung berenang ke sana. Dia mencabut gigi naganya, dengan mudah membuka gua lain di dalam gua, dan kemudian menutup pintu masuk gua. Karena Kaisar Darah berada tepat di atas kepalanya, dia tidak berani gegabah. Penghalang kedap suara, penghalang pelindung nafas, dan susunan pertahanan semuanya diatur satu demi satu, dan kemudian dia mulai menyempurnakan ramuannya. Dia sudah terbiasa memurnikan ramuan darah yang berharga. Dia melemparkan bahan obat yang sudah disiapkan ke dalam tungku ramuan satu demi satu, dan hal terakhir yang dikirim adalah 3 tetes darah asli sang pangeran. Segera ramuan itu mulai mengembun, dan ada sedikit cahaya darah di dalam kuali dewa pengobatan, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Terlihat bahwa efek penggunaan darah asli klan vampir sebagai obat utama untuk memurnikan pil darah berharga sangatlah berbeda. Setelah beberapa saat, darah tiba-tiba muncul di dalam kuali dewa pengobatan, dan darah yang kaya mewarnai seluruh gua menjadi merah. Untungnya, dia telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Jika tidak, gerakan ini pasti akan membuat Valentina khawatir di luar. Kemudian cahaya darah tiba-tiba menyatu, dan semuanya terkondensasi menjadi kuali dewa pengobatan. Segera setelah itu, tungku pil mengeluarkan kicauan lembut, dan 10 pil hitam terbang keluar darinya dan jatuh ke dalam botol giok yang disiapkan oleh Ye Bufan. Dia mengeluarkan ramuan dan meletakkannya di telapak tangannya untuk memeriksanya. Ramuan hitam itu bulat seperti manik dan memancarkan aroma yang kaya, itu berisi 6 pola ramuan berdarah. Tiba-tiba ada ledakan kegembiraan di hatinya. Itu memang darah asli pangeran vampir. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kualitas pil darah berharga yang dimurnikan kali ini meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tidak hanya pola ramuan yang muncul, tetapi 6 jalur muncul sekaligus. Menurut catatan pengobatan kuno, ini jelas merupakan ramuan terbaik. Ayo pergi dan lihat seberapa efektif obatnya sekarang. Memikirkan hal ini, dia langsung menyimpan obatnya, dan kemudian kembali ke istana Raja Naga. Dianmo, bagaimana kalau kamu melihat obat mujarab kali ini? Ye Bufan mengeluarkan ramuan darah berharga yang baru dimurnikan dan menyerahkannya. Saudara Ye, terima kasih. Melihat dia telah memurnikan ramuan lain untuk dirinya sendiri dengan begitu cepat, Situ Dianmo sangat tersentuh sehingga dia mengambil ramuan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan itu meleleh dengan cepat, dan kekuatan garis keturunan yang kuat melonjak di tubuhnya. Meskipun dia masih gagal menerobos ke alam kekaisaran, kekuatannya meningkat pesat, dan dia sepertinya telah menyentuh ambang batas. Membuka matanya lagi, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara Ye, efek ini jauh lebih baik daripada yang baru saja terjadi. Bab 1528 Ratu Kedua. Faktanya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ye Bufan telah melihat dengan jelas dengan kesadaran spiritualnya bahwa pil darah berharga yang baru dimurnikan jauh lebih efektif dari sebelumnya. Meskipun pil ini tidak memungkinkan Situ Dianmo menerobos ke alam kekaisaran, pil ini memberi mereka harapan. Ayo, aku harus terus minum obat ini. Setelah berbicara, Ye Bufan langsung menyerahkan botol giok kecil itu. Pil darah berharga kelas atas seperti ini akan menjadi nilai yang tak ternilai jika diperoleh oleh klan darah, cukup untuk membuat para pangeran klan darah memperjuangkannya. Setiap pil adalah harta yang tak ternilai harganya, tapi sekarang dia memakannya seperti kacang jeli. Situ Dianmo tidak sopan dan kali ini memasukkan 2 pil langsung ke mulutnya. Sama seperti terakhir kali, kekuatannya naik lagi, tapi dia masih gagal menerobos ke alam kekaisaran. Lalu yang keempat, lalu yang kelima, hingga dia memasukkan 3 pil terakhir ke dalam mulutnya. Obat ampuh membuat darah di tubuhnya mengalir seperti sungai Yangtze, dan aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat,
Ada ledakan keras di benaknya, dan kemudian seluruh tubuhnya mengeluarkan darah yang kaya. Akhirnya berhasil. Ada ratu vampir lain di dunia. Ye Bufan menyaksikan semua ini dari samping, merasa gembira di dalam hatinya. Dia memakan 10 pil darah berharga berturut-turut, dan akhirnya membantu Situ Dianmo menerobos ke alam kekaisaran. Jika dia dengan santai membantu para vampir untuk menciptakan prajurit tingkat kaisar, jika orang-orang di pengadilan ilahi melihatnya, mereka akan langsung ternganga. Jika dua kaisar yang kuat tiba-tiba muncul di dunia gelap, bahkan kaisar dewa pun tidak akan mampu menghadapi mereka. Saudaraku Ye, aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Situ Dianmo bersorak dan melompat ke pelukan Ye Bufan. Karena dia baru saja menerobos dan masih tidak bisa mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya, dia terlempar lebih dari 10 meter dan jatuh ke danau di sebelahnya. Hehe, kakak Ye, maafkan aku tidak mengendalikannya dengan baik. Pipi Situ Dianmo memerah karena malu, dan dia bergegas untuk membantunya berdiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Bufan tampak bersemangat, bagus jika kamu bisa menerobos. Kalau tidak, aku tidak akan malu untuk kembali ke pavilion Suanyuan. Situ Dianmo mengangguk dengan penuh semangat, tetapi saat ini ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakak Ye, apa yang terjadi? Kontrak darah sepertinya masih ada. Benarkah? Coba saya lihat. Ye Bufan meraih tangannya dan mengirimkan kesadarannya ke istana Niwan lagi penuh dengan darah. Kontrak darahnya masih ada. Kali ini ekspresinya menjadi serius. Kenapa dia sibuk begitu lama tanpa hasil apapun? Aku memilah-milah ingatan Olajuwon lagi untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Saudaraku. Ye, apa yang terjadi? Bisakah aku mendapatkan kembali kebebasanku? Jangan khawatir, biar kupikir-pikir, pasti ada yang tidak beres. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, dan tiba-tiba dia menepuk pahanya, aku tahu di mana masalahnya. Dengan penuh semangat dia bertanya, apa yang terjadi? Saudara Ye, tidak ada masalah dengan metode ini. Alasan mengapa kontrak itu masih ada adalah karena kamu tidak cukup kuat. Ye Bufan berkata, pikirkanlah, kekuatanmu saat ini bukan Anda baru saja mencapai alam kekaisaran, dan Valentina telah berada di alam ini selama bertahun-tahun, jadi dia harus lebih kuat dari Anda. Kontrak ini tidak dapat dibatalkan sampai Anda mencapai levelnya. Situ Dianmo berkata, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, sekarang kamu telah menemukan masalahnya, kamu bisa menyelesaikannya. Kata Ye Bufan, tunggu saja, aku akan terus menyempurnakan ramuannya untukmu, aku tidak percaya aku tidak bisa membandingkannya. Kepada Ratu Vampir, jika Valentina mendengar ini, jika kamu datang, aku khawatir kamu akan sangat marah hingga kamu akan segera muntah darah. Dia telah berlatih selama hampir 10.000 tahun untuk mencapai kondisinya saat ini, tapi dia menciptakan Ratu Vampir setelah meminum pil, yang tidak terlalu menjengkelkan. Saudara Ye, bukankah ramuan ini sangat berharga? Meskipun dia belum pernah meminum pil darah berharga sebelumnya, Situ Dianmo, sebagai seorang pejuang, juga tahu betapa berharganya ramuan ini, yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang. Tidak apa-apa, semua bahan obat diberikan oleh orang lain. Tidak memerlukan biaya. Ye Bufan tersenyum sedikit, kamu dapat beristirahat di sini dan mengkonsolidasikan kultivasimu. Aku akan membuatkan obat untukmu. Melintas dan muncul lagi. Gua di dalam danau itu. Jika ingin memurnikan pil darah berharga yang dapat membantu Situ Dianmo meningkatkan budidayanya, prioritas pertama adalah mendapatkan darah asli sang pangeran. Itu akan merepotkan di waktu normal, tapi sekarang berbeda. Saat ini, Valentina telah memindahkan 6 pangeran vampir untuk berjaga di luar danau. Yang paling penting adalah untuk mencegah Ye Bufan melarikan diri, para pangeran ini tersebar dan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Dalam hal ini, akan lebih mudah baginya untuk mengambil tindakan. Tapi ada satu hal, kecepatannya harus cepat, kalau tidak akan ada masalah saat Lentina datang untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia keluar dari gua, berkeliaran di dasar danau dengan sifat airnya yang luar biasa, memindai dengan kesadaran spiritualnya, dan akhirnya memilih Pangeran Campbell, yang menempati peringkat ketiga di antara para vampir.
Alasan terpilihnya dia tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, karena orang ini paling jauh dari Valentina, sehingga memudahkannya untuk mundur setelah berhasil. Sebelum mengambil tindakan, dia memeriksa kembali luka Ye Erlang. Seperti yang diharapkan dari tubuh abadi yang memiliki gen tardigrade, lukanya telah sembuh total hanya dalam setengah hari. Setelah segala sesuatunya siap, dia perlahan mendekati Campbell di bawah air danau. Campbell dan Grand Duke keluarganya telah menjaga sisi danau ini selama lebih dari 10 jam, dan masih belum ada gerakan, yang membuatnya merasa sedikit rileks. Sialan, aku tidak tahu kapan anak itu akan keluar. Dia mengulurkan tangannya ke samping dan berkata, bawakan aku anggur. Petik 2. Ya, Yang Mulia Pangeran. Sebotol anggur merah yang enak. Pada saat yang sama, dia membawakan segelas anggur dan menuangkannya untuknya. Campbell mengambil gelas itu dan menyesapnya, tetapi ketika dia mengangkat gelasnya, tiba-tiba air di seberangnya mulai memercik, dan kemudian sesosok tubuh melompat dari langit. Tidak, anak itu keluar. Campbell menyadari ada yang tidak beres, menjatuhkan gelas anggur di tangannya, dan bersiap untuk melawan musuh, tetapi saat ini, cahaya keemasan telah mengenai lehernya. Meskipun vampir itu kuat secara fisik, dia merasakan niat membunuh yang tajam dari gigi naga itu. Dia tidak berani mengambilnya dengan keras, jadi dia buru-buru mundur dengan kaki di tanah. Idenya adalah menghindari serangan itu terlebih dahulu, lalu mengirimkan alarm ke Valentina dan menunggu Ratu datang untuk meminta dukungan. Sayang sekali Ye Bufan telah merencanakan segalanya, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, gigi naga itu menusuk jantungnya lagi. Menghadapi gigi naga yang tidak bisa dihancurkan, Campbell hanya bisa mundur lagi, tetapi pada saat ini, suara tajam menembus udara tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia terkejut dan tidak mengerti mengapa Ye Bufan tiba-tiba memiliki kaki tangan lain. Tapi sekarang dia berada di udara dan dengan cepat mundur. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk langsung memukul orang di belakangnya. Menurutnya, hanya ada satu senjata ajaib seperti Dragon Fang, dan orang-orang di belakangnya tidak akan memiliki senjata ajaib sama sekali. Faktanya, dia hanya menebak setengahnya. Meskipun Ye Erlang tidak memiliki gigi naga, dia memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Menghadapi Campbell yang bertabrakan, dia mengulurkan tangannya dan mencekik lehernya. Lalu terdengar bunyi klik, dan dia mematahkan leher pangeran berdarah itu. Bab 1529, sedikit saja. Semua ini direncanakan oleh Ye Bufan, di setiap langkahnya, sungguh luar biasa. Sejak awal serangan diam-diam, dia yakin lawannya akan menghindari Dragon Fang Edge dan mencari kesempatan untuk mencari bantuan dari Ratu Vampir. Dan pihak ini memanfaatkan kesempatan untuk menarik perhatian dari depan, sedangkan Erlang melakukan aksi dari belakang, dan berhasil melakukan satu gerakan dengan serangan gabungan dari depan ke belakang. Jika tidak, dengan kekuatan pangeran berdarah, bahkan jika dia dikalahkan oleh dia dan Ye Erlang, akan sangat sulit untuk mengalahkan lawan sepenuhnya dalam waktu singkat dari Valentina. Tapi sekarang semuanya berjalan lancar, dan Campbell terselesaikan hampir dalam sekejap mata. Ye Erlang mematahkan lehernya, meraih tubuh itu dan melompat ke danau tanpa ragu-ragu. Gigi naga Ye Bufan memenuhi langit dengan cahaya pedang, dan dia menyapu langsung ke arah Adipati Agung yang belum pulih. 7 atau 8 orang lagi terbunuh dalam satu serangan. Manusia sialan, beraninya kamu. Sambil mengaum, Ratu Vampir sudah menembak ke arah ini seperti anak panah dari tali kamu Bufan muncul. Selamat tinggal, Nyonya Ratu. Ye Bufan tersenyum padanya, lalu melompat ke danau. Dari saat dia muncul hingga dia pergi, hanya butuh beberapa detik. Aku akan membunuhmu. Valentina hampir marah. Dia awalnya mengira Campbell bisa menunda lawannya sebentar, dan hanya dengan sedikit waktu, dia akan bisa membunuh lawannya. Sayangnya, semuanya berbeda dari yang diharapkan. Campbell, yang berada di peringkat ketiga di antara pangeran berdarah, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan terbunuh seperti ayam, apalagi menahan lawannya. Dalam kemarahan yang luar biasa, dia mengepalkan tinjunya secara berurutan, dan pukulan yang cepat dan keras menghantam air danau, menyebabkan gelombang besar. Tapi sudah terlambat,
Tidak ada jejak pihak lain di depan mereka, 2 orang hidup dan 1 mayat menghilang begitu saja. Sial, bagaimana dia melakukannya? Valentina meraung lagi, dia benar-benar tidak mengerti kenapa pihak lain kabur begitu cepat. Meskipun dia tidak menyelam ke dalam danau, pukulan mengejutkan tadi mungkin akan membuat orang lain hancur berkeping-keping, tapi sekarang dia bahkan tidak menyentuh bayangan lawannya. Pada saat yang sama, beberapa pangeran lainnya juga bergegas mendekat. Bersama dengan ratusan adipati agung, vampir di mana-mana mengepung tempat itu. Namun sudah terlambat, dan mereka tidak dapat melihat apapun kecuali air danau yang berangsur-angsur tenang. Melihat Valentina yang kondisinya sangat buruk, yang lain terdiam, bahkan tidak berani berbicara. Di saat yang sama, saya juga dikejutkan dengan cara Ye Bufan membunuh dengan 1 serangan dan kemudian segera pergi tanpa kecerobohan. Asange berkata dengan gugup, "Yang mulia ratu, saya benar-benar tidak tahu siapa anak ini. Dia sepertinya sengaja menjadikan vampir kita musuh." Valentina tampak murung, "Saya telah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Dia adalah pria bernama Ya. Orang China yang datang jauh-jauh dari negara M pasti ada hubungannya dengan si Tudianmo." Asange berkata dengan marah. "Sialan, bagaimana bisa orang China begitu kuat sehingga dia berani membunuh bahkan pangeran vampir kita? Hanya Campbell, saya sudah meminta orang untuk memeriksanya, dan saya belum menemukan jejak Olajuwon. Dia mungkin mati di tangan anak ini." Mendengar kata-kata Valentina, yang lain, hati semua orang tenggelam. Pangeran berdarah selalu menjadi makhluk berpangkat tinggi dan berkuasa, dan dia selalu menganggap kehidupan manusia sebagai semut. Kapan dia membunuh seseorang ketika dia disuruh? Beberapa jam yang lalu mereka mengepung tempat ini, masih dengan mentalitas predator, karena selama lawan muncul pasti akan menangkap atau membunuh lawan. Kini perannya telah berubah. Meski banyak orang di pihak mereka, meski mengepung tempat itu, orang kuat seperti Campbell telah menjadi mangsa pihak lain, tak terkecuali dirinya sendiri. Untuk sesaat, ekspresi semua orang berubah, dan ketakutan serta ketegangan diam-diam tumbuh di hati setiap orang. Lagi pula, kekuatan lawannya sungguh menakutkan. Kecuali Ratu Vampir, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Asange juga menyadari hal ini dan berkata, "Yang mulia Ratu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mundur dulu dan kemudian memikirkan solusinya? Pergi dari sini, dia bisa menggunakan Ratu Vampir, kekuatannya pasti akan membunuh lawan." "Tidak." Valentina menolak lamarannya tanpa ragu-ragu, dia awalnya orang Tiongkok. Bagaimana jika dia kembali ke Tiongkok setelah kita mundur? Pergi ke Tiongkok untuk menangkap orang. Selain itu, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain di danau kecil ini. Setelah Anda melepaskannya, tidak ada kemungkinan untuk menangkapnya kembali. Sekarang, 2 pangeran telah terbunuh satu demi satu, dan keturunan langsung Kaisar Darah telah direnggut. Jika pihak lain melarikan diri lagi dalam situasi ini, maka klan Darah akan kehilangan muka sepenuhnya di masa depan, dan Valentina akan kehilangan mukanya, tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Dia melihat ke arah pria di sekitarnya lagi, "Awasi aku. Begitu kamu menemukan anak itu muncul, cobalah menahannya sebanyak mungkin dan beritahu aku sesegera mungkin." Tingkat budidaya pihak lain tampaknya hanya setara dengan sang pangeran. Ia memiliki berbagai metode tanpa henti dan orang lain kecuali dirinya sendiri bukanlah tandingannya sama sekali. Ya, meskipun mereka gugup, para vampir ini tidak berani melanggar perintah Kaisar Darah dan kembali ke posisi mereka, lebih waspada dari sebelumnya. Pada saat ini, banyak orang telah merencanakan untuk berbalik dan melarikan diri begitu anak itu muncul, dan kemudian mengirimkan alarm kepada Kaisar Darah. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Setelah berhasil membunuh Campbell, dia segera kembali ke Istana Raja Naga. Setelah beberapa jam, dia diam-diam kembali ke danau, mengamati situasi di luar dengan kesadaran spiritualnya, tidak bisa menahan senyum, dan kemudian kembali ke gua. Dengan pengalaman terakhir kali ini dia menjadi semakin akrab dengan alkimia, dan tak lama kemudian kumpulan pil darah berharga dengan 6 baris pil muncul di telapak tangannya. "Dianmo, coba lagi dan lihat bagaimana hasilnya kali ini." Kembali ke Istana Raja Naga, Ye Bufan sekali lagi menyerahkan ramuan di tangannya. "Saudara Ye,
Terima kasih. Meskipun dia membawakan ramuan lain dengan sangat cepat, Si Tudianmo tahu bahwa tidak mudah untuk menyempurnakan ramuan ini. Ye Bufan melambaikan tangannya sembarangan, oke, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Makanlah dengan cepat. Si Tudianmo mengangguk, segera mengambil 3 pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu mulai menyerap dan memurnikannya. Ye Bufan memperhatikan dengan tenang dari samping dengan kesadaran spiritualnya saat setiap pil diminum, kekuatan lawan mulai meningkat dengan cepat lagi. Pada akhirnya, ke-10 pil dikonsumsi, dan kekuatan Si Tudianmo sekali lagi mencapai ketinggian baru, seolah-olah dia telah mencapai kondisi puncak kaisar darah di tahap awal, dan hanya selangkah lagi dari tahap tengah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kontraknya sudah diakhiri? Ye Bufan bertanya dengan prihatin. Belum. Si Tudianmo menggelengkan kepalanya lagi, lalu berkata dengan penuh semangat, saudaraku Ye, menurutku ini seharusnya hanya sebentar. Bab 1530, Pemutusan Kontrak. Karena ramuan itu efektif, maka mudah untuk ditangani. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya dengan satu kumpulan ramuan, mari kita coba yang lain. Ye Bufan berkata, Anda terus mengkonsolidasikan budidaya Anda di sini, dan saya akan melakukannya membuat ramuan untukmu. Setelah itu, dia pergi lagi. Setelah memasuki istana Raja Naga, untungnya, Lucia telah memperoleh bahan obat yang cukup sebelumnya dan dapat membuat kumpulan obat lagi. Tentu saja, bahan utama untuk menyempurnakan pil darah berharga sangat diperlukan, dan satu lagi pangeran vampir harus diburu. Kembali ke danau, Ye Bufan segera mengamati situasi sekitarnya lagi, dan akhirnya mengincar pangeran vampir kurus. Raschel, yang peringkatnya relatif rendah di antara para pangeran berdarah, hanya sedikit lebih kuat dari Lucia yang terlemah. Setelah apa yang terjadi pada Campbell, dia tidak sebaik Campbell dalam hal kekuatan. Dalam hal ini, dia secara alami membutuhkan lebih banyak perlindungan. Berdasarkan pengalaman barusan, untuk mencegah serangan dari depan dan belakang terjadi lagi, dia memanggil 10 adipati vampir di keluarganya dan mengelilinginya untuk membentuk formasi pertahanan yang ketat. Setelah semuanya siap, diam-diam dia menghela nafas lega. Menurutnya, perlindungan semacam ini sangat mudah. Selama dia bisa memblokir lawan sejenak, Ratu akan bergegas menyelamatkannya. Waktu berlalu, dan ada keheningan di sekitar, dan danau menjadi tenang. Tampaknya semuanya begitu sunyi, dan tidak akan terjadi apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa sedikit kedinginan? Pada saat ini, seorang Grand Duke di sebelahnya berbicara. Secara umum, para vampir memiliki tubuh yang kuat dan tidak akan peduli dengan suhu normal. Namun entah kenapa, suhu di sini tiba-tiba turun tajam. Tiba-tiba menjadi puluhan derajat lebih dingin, dan bahkan bebatuan di sekitarnya pun tertutup es. Apa yang terjadi? Raschel juga menyadari ketidaknormalan itu dan melihat sekeliling, mencoba mencari sumber rasa dingin itu. Sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, sebuah suara samar terdengar di telinganya, dibeku selama 10.000 mil. Dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini, dia menggunakan beku selama ribuan mil, langsung membeku dalam radius 100 meter. Raschel bisa bertahan untuk beberapa saat dengan tubuhnya yang kuat, tapi 10 adipati agung di sebelahnya langsung membeku menjadi patung es. Pada saat yang sama, semburan guntur terdengar di udara, dan 3 sambaran petir setebal paha orang dewasa terjalin menjadi sebuah kotak, menyinari kepala. Raschel ketakutan setengah mati saat ini. Dia mungkin menebak siapa yang datang, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengadopsi metode serangan seperti itu, yang membuat persiapan sebelumnya sama sekali tidak efektif. Dia langsung muncul dalam wujud aslinya dan berubah menjadi kelelawar hitam besar. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dia hendak terbang ke udara, tapi sayangnya sudah terlambat memukul tudungnya, langsung membunuhnya di luar dan lembut di dalam. Meskipun tubuh pangeran vampir tidak cukup kuat untuk dibunuh oleh sambaran petir ini, hal itu sangat mengurangi mobilitasnya. Seluruh tubuhnya sangat lumpuh dan dia tidak bisa terbang lagi. Pada saat ini, Ye Erlang muncul dari udara dan meraih lehernya, mematahkannya dengan sekali klik. Hanya dalam waktu singkat,
Ye Bufan memusnahkan seorang pangeran vampir dan 10 adipati agung di bawah serangan beberapa mantra berturut-turut. Sama seperti terakhir kali, tidak ada keraguan setelah melakukannya. Ye Erlang dan dia mengambil tubuh Raschel dan segera melemparkannya ke danau dan melarikan diri kembali ke istana Raja Naga. Ketika Valentina bergegas bersama rakyatnya, dia hanya bisa melihat 10 adipati agung yang membeku. Adapun Ye Bufan, dia bahkan tidak melihat bayangannya. Pada saat ini, wajah semua orang yang hadir menjadi sangat jelek, terutama para pangeran. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa target lawannya adalah mereka. Campbell dan Russer telah terbunuh satu demi satu, dan tidak ada yang tahu siapa yang berikutnya. Ekspresi Valentina begitu muram hingga dia seperti meneteskan air. Metode lawan sangat jelas, yaitu menemukan pangeran terjauh darinya untuk menyerang, dan ada metode yang tidak ada habisnya, yang sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Tapi dia mengetahuinya tapi tidak punya cara untuk menghadapinya, dia tidak bisa menjaga danau sebesar itu sendirian, apalagi mengurus setiap pangeran. Di bawah tatapan pangeran lainnya, Asange melangkah maju lagi dan berkata, "Yang mulia ratu, anak itu jelas ingin mengalahkan satu sama lain, dan ini bukan jalan yang harus ditempuh." Valentina mengerutkan kening dan menyadari masalahnya, setelah diserang beberapa kali oleh Ye Bufan, semua pangerannya akan mati, yang akan menjadi kerugian besar bagi seluruh klan vampir. Ayo lakukan ini, kirimkan pesananku. Semua pangeran akan berkumpul di sini, termasuk Grand Duke, dan biarkan vampir di bawah markis menjaga seluruh danau. Jika ada yang ditemukan, segera laporkan padaku. Metodenya, mundur. Tidak mungkin, kita hanya bisa memusatkan semua harapan kita di bawah perlindungan kita sendiri. Adapun vampir kecil itu, dia tidak peduli bahkan jika lusinan dari mereka mati, dan Ye Bufan tidak akan mengambil risiko menyerang vampir tingkat rendah ini secara diam-diam. Setelah mendengar perintah ini, banyak pangeran yang merasa lega, jika tidak, mereka akan sangat khawatir bahwa merekalah yang akan mati berikutnya. Segera para vampir kembali mempertahankan seluruh danau, dan anggota inti berkumpul di samping Valentina. Ye Bufan tidak mempedulikan hal ini dan segera berhasil menyempurnakan kumpulan ramuan lainnya. "Dianmo, coba lagi dan lihat apakah kamu berhasil," kata Ye Bufan dan menyerahkan sebotol 10 pil. "Saudaraku Ye, kamu tidak membutuhkan terlalu banyak. Aku hanya merasakannya dengan hati-hati. Seharusnya hanya ada garis tipis di antara kita untuk menerobos ke tahap tengah Kaisar Darah. Satu saja sudah cukup. Keluarkan sepotong darah berharga dari botol giok. Masukkan pil ke dalam mulut Anda, lalu mulailah menyerap dan memurnikannya." Seiring berjalannya waktu, darah di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan lapisan kabut merah perlahan terbentuk di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, momentum mulai meningkat, semakin kuat, dan bahkan Ye Bufan terkena dampaknya dan mundur 2 langkah. Setelah beberapa saat, kabut merah di situ Dianmo tiba-tiba meletus dan menyebar seketika, menutupi seluruh pulau Shenlong. Kemudian dengan cepat terserap dan menyatu ke dalam tubuhnya seperti 100 sungai dan lautan. Merasa momentumnya tak kalah dengan Valentina, Ye Bufan pun bergembira dan akhirnya melakukan terobosan. "Berhasil, akhirnya saya berhasil." Situ Dianmo sangat gembira. Dia datang ke sisi Ye Bufan dalam sekejap, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan menangis kegirangan, air mata mengalir di wajahnya. Pada saat itu, dia tidak hanya berhasil memasuki tahap tengah Kaisar Darah, tetapi dia juga merasakan putusnya kontrak darah. Mulai sekarang, dia adalah orang bebas, tidak lagi dibatasi oleh siapapun, juga bukan budak siapapun. Bagus, selamat. Ye Bufan juga turut berbahagia untuk Situ Dianmo, jika tidak, dia akan terlalu malu untuk kembali dan menghadapi Situ Cangkong. Di saat yang sama, ekspresi Valentina berubah saat dia mengapung di danau. Meskipun sebelumnya dia tidak bisa memanggil Situ Dianmo, dia akhirnya bisa merasakan adanya kontrak darah tersebut, namun pada saat itu, kontrak tersebut menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Perubahan ini mengejutkannya. Menurut klasik klan darah, kontrak hanya akan hilang ketika kekuatan lawan sama atau melebihi miliknya. Tapi hal seperti ini belum pernah terjadi dalam catatan seluruh klan darah.
Bagaimana seorang keturunan bisa melampaui tuannya? Terlebih lagi, sudah kurang dari 3 hari sejak si Tu Dianmo menjadi vampir. Tidak peduli seberapa cepat dia masuk, dia tidak akan bisa memasuki alam kekaisaran. Selain itu, dia berada di tahap tengah alam kekaisaran dan telah berlatih selama hampir 10.000 tahun. Akhir bab.